kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan rekan-rekan CGP yang berbahagia, pada hari ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3. Pada pembelajaran coaching hari ini saya bertindak sebagai pengamat, di mana saya akan mengamati kegiatan coaching yang akan dilakukan rekan saya, yaitu Pak Al-Hadi sebagai coach dan Bu Endang sebagai coachee. Pada kegiatan hari ini saya akan melakukan 3 kegiatan. Yang pertama, pra-observasi. Yang kedua, observasi selama kegiatan coaching itu berlangsung. Yang ketiga, pasca observasi saya akan melakukan refleksi setelah kegiatan coaching itu sendiri. Saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lalu Turyadi sebagai fasilitator saya dan pengajar praktis saya, Ibu Mutmainah MPD, yang telah memberikan bimbingan, masukan kepada saya sehingga saya sampai ke pembelajaran hari ini, yaitu modul 2.3. Baiklah teman-teman semua, kita saksikan pembelajaran coaching hari ini. Selamat menyaksikan kegiatan coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Hadi? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sehat Bu? Apa kabarnya Bu Endang? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Saya di sini bertindak sebagai pengamat. Di sini saya mengamati kegiatan coaching yang akan kita lakukan. Tetapi sebelumnya saya akan memastikan terlebih dahulu apakah coach Pak Hadi memahami tentang alur tirta, identifikasi dengan rencana aksi. Di sini dalam kegiatan coaching, coach harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi pertanyaan tersebut tidak melebar dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, saya persilakan kepada Pak Hadi dan Bu Endang untuk melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Ningsi ya. Assalamualaikum Ibu Endang. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bu Endang? Alhamdulillah baik, sehat Pak Hadi. Kegiatan sekolahnya gimana nih? Lancar ya? Alhamdulillah lancar, seperti biasa menghadapi banyak murid yang beragam karakter. Ada yang baik-baik saja, ada juga yang melatih kesabaran, ada hambatan, seperti itulah Pak. Saya lihat beberapa hari ini Bu Endang sepertinya ada masalah ya. Kira-kira boleh tahu nggak apa ini masalahnya? Oh iya Pak, sebenarnya kalau jam terakhir itu kan saya ini kan namanya guru mengajar eksak, ngajar matematika. Nah itu saya tuh sering mengalami permasalahan itu pada jam terakhir itu. Saya melihat ada murid-murid saya itu yang semangat dan motivasi belajarnya itu kurang. Terlihat di saat ada yang tertidur, mengantuk, seakan jenuh seperti itu Pak. Kemudian ada yang mungkin tidak termotivasi menyelesaikan tugas-tugasnya. Oh gitu ya? Iya Pak. Kalau Ibu Endang amati kira-kira apa masalahnya? Kok anak-anak seperti itu? Biasanya penyebabnya sebenarnya saya belum mengamati secara langsung atau menanyakan ke orang tuanya atau ke siapa Pak ya. Tapi menurut pemikiran saya mungkin penyebabnya itu dari anak itu sendiri. Mungkin dia ada masalah
seperti misalnya mungkin pacaran atau mungkin ada masalah dengan teman yang lain, atau memang dari dalam dirinya sendiri Pak, itu motivasinya kurang, atau temannya yang lain yang ada yang mengajak malas sehingga dia akan malas juga. Dan mungkin juga karena saya ini mengajar siang, mungkin materi atau penyampaian saya itu kurang menarik seperti itu Pak. Jenuh mungkin saya kebanyakan ceramah mungkin kan. Banyak penyebabnya Bu ya. Iya. Coba kalau Bu Endang diskalakan antara 1 sampai 10, kira-kira permasalahan ini dulunya anak-anak itu posisinya di mana? Dari antara 1 sampai 10. Kalau sebelumnya saya rasa mungkin skala 8 lah anaknya, sebenarnya lumayan lah ya. Tapi kalau sekarang itu skalanya itu bisa dikatakan kurang lah Pak, skala 5 lah, bisa turun lah namanya. Skalanya itu belum mencukupi lah. Baik Bu Endang, dari cerita Bu Endang tadi, kira-kira ada strategi apa biar anak tersebut meningkat dari skala 5 mungkin yang bisa naik jadi 9 atau bahkan jadi ke 10. Kira-kira strateginya apa yang Ibu Endang lakukan? Strategi atau solusi yang akan saya lakukan, saya karena mungkin memang saya ini ingin mengejar materi, sehingga saya itu kadang langsung saja mengajar, langsung ceramah, mungkin seperti itu Pak ya. Sehingga saya perlu menggunakan strategi dengan mengadakan supaya mereka tidak mengantuk lagi, bisa dengan ice breaking. Mungkin ice breakingnya sedikit harus saya perbanyak sehingga matanya bisa melek, tidak lagi mengantuk kan. Kalau misal bergerak, ayo gerak, ice breaking seperti ini, ke kanan kiri, otomatis dia kan bergerak, tidak lagi menggulingkan kepalanya ke meja seperti itu. Kemudian saya akan mencoba untuk memberikan media yang menarik, kemudian memberikan semangat lagi kepada anak tersebut. Dan selain itu saya perlu meminta bantuan kepada orang tua murid itu sendiri juga untuk membantu perkembangan anak tersebut agar bisa meningkatkan kembali semangat dan motivasi kepada anak tersebut Pak. Oh gitu Bu Endang ya. Baik Bu Endang, kalau dari penjelasan Bu Endang tadi, permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak tersebut karena mungkin kurangnya motivasi ya diantaranya. Kira-kira Bu Endang nih ke depan nih untuk mencapai kekuatan anak itu kembali ke seperti semula gitu kan. Nah biar anak-anak itu bersemangat, strategi yang paling gitu nih seperti yang sudah dijelaskan Bu Endang tadi, mungkin ada trik-trik lain yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu terapkan di sekolah. Kira-kira gimana Bu? Mungkin saya secara langsung mendekati anak itu langsung dia tertuju ke anak itu secara langsung, menanyakan mengapa dia menghadapi permasalahan seperti itu, mengapa menurun. Kemudian saya juga kepada rekan-rekan yang kelas, saya juga perlu minta bantuan kepada rekan-rekan yang kelas itu supaya meningkatkan motivasinya kembali atau mencari tahu penyebabnya, sehingga anak ini ada perubahan lah untuk bisa lebih baik lagi Pak. Iya baik Bu Endang ya. Bu Endang nih, dari strategi yang Bu Endang gunakan, kemudian kira-kira nih Bu, solusi dari masalah yang dihadapi tadi ya. Kalau Ibu Endang melihat sendiri dari strategi yang Ibu Endang gunakan, kemudian kira-kira solusi ini menurut Bu Endang, kira-kira ini bisa berdampak tak kepada anak-anak? Ya pasti saya harus ada keyakinan dulu untuk diri sendiri Pak ya, supaya saya optimis anak ini bisa ada perubahan. Kalau saya merasa tidak yakin, ya bagaimana bisa untuk ada kemajuan kan. Jadi saya merasa yakin pasti bisa melakukan perubahan ini ke anak itu Pak. Baik ya. Selanjutnya Bu Endang nih, kalau Ibu Endang melihat nih ya, ukuran keberhasilan dari strategi yang Ibu Endang gunakan ini terhadap anak bermasalah tersebut, Ibu Endang melihat di mana sih bahwa ini anak ini dianggap berhasil? Dari mana Bu Endang? Saya bisa melihat bahwa anak itu berhasil adalah ketika saya melihat anak itu sendiri nanti tidak lagi mungkin tertidur, mungkin matanya sudah semangat, sudah membuka mata kembali, kemudian badannya sudah berdiri tegak, sudah duduk manis lah di kelas, lalu dia sudah mulai semangat mengerjakan tugas, tidak lagi meninggalkan tugas-tugasnya, seperti itu Pak. Ya, baik Bu Endang. Selanjutnya Bu Endang nih,
kira-kira ada nggak komitmen antara gurunya dengan siswanya? Nah, kira-kira gimana Bu Enang? Komitmen atau tanggung jawab saya untuk mencapai keberhasilan itu adalah saya harus berusaha menjadi guru yang bisa lebih baik lagi, Pak. Karena saya itu sangat ingin lah ya anak ini benar-benar berubah, memiliki motivasi belajar yang lebih baik lagi, sehingga saya juga harus menjadi teladan lah pada anak-anak ini dan memberikan semangat juga kepada anak-anak yang lain supaya anak ini juga bisa bersemangat. Iya, iya. Baik Bu Enang. Dari penjelasan Bu Enang tadi, kira-kira Bu Enang butuh berapa lama waktu untuk mengadakan perubahan terhadap siswa bermasalah tersebut? Mungkin akan saya cobakan waktu yang agak singkat lah Pak ya, karena ini sekedar anak yang kurang motivasi pada dasarnya sebelumnya memang tidak seperti itu ya. Karena sebenarnya anak ini rajin. Saya butuh waktu sekitar 2 minggu. Saya cobakan 2 minggu, saya melakukan ice breaking. Saya rasa dalam waktu 2 minggu ini anak ini akan ada perubahan lah. Nah, terus seandainya berhasil nanti saya ingin mencobakan juga ke kelas yang lain. Tidak hanya di kelas ini saja, seperti itu Pak. Baik Bu Endang, kira-kira nih ya dalam pembelajaran tersebut pasti Bu Endang menemukan berbagai permasalahan ya, dan ini tidak bisa Ibu Endang lakukan sendiri. Nah, kira-kira siapa yang mendukung untuk kegiatan atau memberi motivasi kepada anak-anak ini selain Ibu Endang sendiri? Iya, benar sekali Pak. Kalau tidak bisa saya harus sendiri ya. Namanya sebagai makhluk sosial, kita juga harus perlu bantuan yang lain. Seperti saya membutuhkan bantuan dari rekan sejawat, rekan guru lain. Kalau hanya saya sendiri yang memberikan semangat, memperhatikan anak tersebut, maka tidak menutup kemungkinan anak itu tidak akan ada perubahan. Jadi perlu bantuan guru lain juga perlu untuk memberikan semangat pada jam hafal mereka masing-masing. Selain itu, murid-murid di kelasnya sendiri juga Pak, itu perlu bantuan mereka. Kalau murid-murid itu cuek, membiarkan saja temannya tidak memberikan semangat, saya rasa susah juga untuk melakukan perubahan itu ya. Selain itu juga perlu bantuan guru BK yang perlu menasihati anak itu, dan juga para wakil-wakil di sekolah Pak. Iya, iya. Baik Bu Endang, mudah-mudahan dari orang-orang yang sekitar Bu Endang yang mendukung, mudah-mudahan permasalahan yang Bu Endang hadapi bisa teratasi Bu Endang ya. Amin. Nah, baik Bu Endang, dari dialog kita ini dari saya sebagai coaching dan Ibu sebagai Bu Endang, bagaimana perasaan Bu Endang setelah kita mengadakan coaching dengan menggunakan alutsista ini? Apa perasaannya? Baik Pak, saya merasa senang, merasa lega karena sebelumnya mungkin saya pendam sendiri permasalahan kemarin, tidak ada yang tahu. Namun ternyata sangat perlu melaksanakan coaching ini sehingga saya merasa mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi Pak. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah membantu mencari solusi dari permasalahan saya. Ya. Baik Bu Endang, yakinlah Bu Endang setiap masalah pasti ada solusinya ya. Ya, Terima Pak. kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Al-Hadi dan Bu Endang yang telah melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini. Baiklah, Pak Al-Hadi dan Bu Endang telah melaksanakan coaching dengan baik sekali, dengan alur tirta. Di pembukaannya, Coach Pak Adi telah menggali pertanyaan kepada coaching dalam menggali permasalahannya, memancing coaching untuk mencari potensi dirinya, apa yang dimilikinya, kemudian dia bisa mencari solusi atas permasalahannya. Itu yang pertama. Kedua, di coach saya perhati tadi, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan atas permasalahan yang dihadapi oleh coach. Coach juga telah melakukan identifikasi masalah dan coach telah mengungkapkan pendapatnya tentang solusi yang akan dicapainya dalam permasalahan yang dihadapinya. Coach juga telah mengeluarkan potensi yang ada di dirinya. Setelah melakukan kegiatan hari ini, semoga kedepannya kita bisa menerapkan kegiatan coaching ini dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dengan rekan kerja atau juga dengan murid-murid kita di sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Al-Hadi sebagai coach, Bu Endang sebagai coach dalam kegiatan ini.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.